Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2015, pemberkatan nikah saudara kita dalam Tuhan, yaitu Selamat Jai dan Emil Sulasikin Bula. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya sukacita kedua mempelai ini menjadi sukacita kita pada hari ini. Bersama-sama saya minta kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menyambut kedua mempelai bersama dengan keluarga besar akan memasuki ruang pemberkatan nikah pada hari ini. Dengan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sambut saja kedua mempelai dengan memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Begitulah. You are the love of my life. You are the home that I came to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver.
more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for mistletoe. You are my one step without you, I will never go. I couldn't live one day without you. I am headed straight to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I keep to me. More than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. You are my everything. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan kedua orang tua mempelai, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, di sebelah kanan saya ada 3 buah lilin, di mana lilin yang di tengah sudah dinyalakan menjadi tanda simbol bahwa terang Kristus sejak mulanya sudah menerangi manusia. Dan pada hari ini kedua mempelai akan menyalakan sebagai tanda hadirnya Roh Kudus, yaitu terang yang tidak pernah lenyap, terang yang abadi akan menerangi bahtera keluarga yang akan segera dibangun. Kedua mempelai, saya persilakan untuk menuju meja yang telah tersedia. Kita berdoa, keluarga ini selain diterangi oleh Roh Kudus, mereka juga akan menjadi terang bagi keluarga yang lain, bagi keluarga besarnya, dan bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Ini yang lilin yang telah dinyalakan oleh kedua mempelai sebagai tanda kehadiran Roh Kudus dalam keluarga mereka. Puji Tuhan. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Dengan kerjasama yang baik, lilin telah dinyalakan. Kedua mempelai dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segera kita akan masuk dalam ibadah kita. Marilah siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita hari ini menerima berkat. Bukan hanya sekedar kedua mempelai bersuka cita, tapi kita semua akan bersama-sama bersuka cita. Kedua mempelai kami persilakan untuk duduk kembali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang sama yang kami sembah hingga hari ini.
Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi kami, kasih setia tidak berkesudahan. Percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, sebab sejak semula Engkau sudah merencanakan yang baik bagi kami. Secara khusus sukacita kami bersama dengan Emil dan Selamat Jai yang pada hari ini melangsungkan pemberkatan nikah. Biarlah ibadah ini benar-benar Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, dan biarlah Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, sukacita sampai akhirnya ibadah ini selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama dengan katakan amin. Mari bersama kita dengan pujian ini Bapak. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Pernyataan-Mu sempurna, rencana-Mu berdamai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih bersama-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih atas penyertaan-Mu Yesus. Kau ada bersamaku
10 Oktober hari yang bersejarah bagi kedua keluarga, baik keluarga Jai dan keluarga Gula, dan juga kepada kedua calon mempelai, baik itu Selamat Jai maupun Emil Gula Tuhan, di mana hari ini sebentar lagi akan diberkati rencana pemberkatan nikah mereka di tempat ini. Namun sebelumnya akan berlangsung acara ini, kami rindu Tuhan akan berfirman buat kami. Kami rindu Tuhan akan menuntun kami, supaya kedua mempelai ketika mereka masuk dalam latar keluarga yang baru, firman ini yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan hidup mereka untuk mereka masuk dalam keluarga yang baru nantinya Tuhan. Kami rindu juga supaya seluruhnya yang hadir pada saat siang hari ini, kami juga diberkati dengan berkat yang sama lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita akan masuk dalam acara pemberkatan nikah, saya mau bertanya kepada jemaat dan kepada para undangan dan juga kepada kedua orang tua yang hadir pada saat sore hari ini dalam acara pemberkatan nikah. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkeberatan atas rencana pemberkatan kedua insan, yaitu Saudara Jai dan Saudari Emil, yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Kalau ada di antara jemaat, pengerja, keluarga, dan juga kedua belah pihak orang tua, silakan menghubungi Sekum Gereja Betani Indonesia yang ada di belakang sebelum kita akan ambil tindakan untuk pemberkatan nikah. Mana tahu ya, Selamat Jai ini sudah pernah buka cabang alias pacaran sana sini sehingga ada yang berkeberatan, ataupun juga Saudari Emil pernah buka cabang di mana-mana lalu belum diselesaikan secara keluarga. Sebelum kita akan melaksanakan pemberkatan nikah, silakan angkat tangan dan berhubungan dengan Sekum Gereja Betani Indonesia yang ada di belakang. Ada? Berarti semua berjalan dengan lancar. Ya, setuju, katakan amin. Baik. Hari ini saya angkat tema pernikahan. Mengapa harus ada pernikahan? Ya, ketika saya mengadakan konseling pranikah kepada kedua calon mempelai, saya tanya kepada Selamat, apa yang membuat engkau tertarik sama wanita satu ini? Apakah engkau benar-benar mencintai dia bukan karena cantiknya atau latar belakangnya, keluarganya? Lalu dia menjawab, saya mencintai wanita ini oleh karena banyak kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Luar biasa. Apa yang membuat engkau jatuh cinta sama Selamat ini? Oleh karena kepalanya, oleh karena penampilannya, atau oleh karena hal-hal yang lain? Jawabannya sama juga mereka disampaikan ke saya. Iya, saya mencintai Abang Selamat karena banyak kekurangannya. Lalu saya tanya, apa engkau siap menjadi penolong bagi dia? Saya siap, Pak Pendeta. Apakah engkau siap menjadi seorang wanita yang menghormati suami? Siap, Pak Pendeta, katanya. Oke, kalau begitu, apakah kedua belah pihak keluarga juga setuju atas rencana kalian? Semua setuju, ya. Nah, itulah sebabnya hari ini saya tidak ragu lagi, segera akan memberkati nanti. Kembali kepada topik yang akan kita bahas saat sore hari ini. Mengapa harus ada pernikahan? Bukankah enak sendiri-sendiri? Ya, bukankah enak
Masa sendirian itu tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menekan, tidak ada yang mengatur. Ya, jangan berpikir nanti saudara Slamet dan Emil enak itu pernikahan. Ya, masa pacaran itu enak. 1 bulan menikah enak. 1 tahun menikah sudah mulai kelihatan kekurangan keterbatasannya. Ya, kalau tidak percaya, tanya sama papa mamanya yang sudah puluhan tahun, sudah berkeluarga. Enak enggak? Enak enggak berkeluarga, Pak? Sedap-sedap enak katanya. Sehi pengowalu nikah enak. Tapi apapun keadaannya, ya, poin yang pertama, mengapa harus menikah? Karena pernikahan itu sudah direncanakan oleh Allah. Ya, pernikahan itu timbul, pernikahan itu boleh terjadi karena Tuhan merencanakannya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mengapa terjadi pernikahan? Mengapa terjadi istilah keluarga? Yang pertama, karena pernikahan itu adalah rencana Allah dan kehendak Allah. Yang kedua, mengapa terjadi pernikahan? Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya Tuhan menyetujui, Tuhan menghendaki pernikahan itu boleh terjadi. Karena tidak baik kalau hanya selangit sendiri, kasih hadiah nanti, makan sendiri, tidur sendiri, pergi sendiri, dan serba sendiri. Suatu saat dia lemah, tak berdaya. Siapa yang bisa menolong dan memperhatikan? Sementara orang tua semakin hari semakin lanjut umur. Demikian juga Emil, ya, dia tidak mau sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Dia perlu juga pendamping, dia perlu orang-orang yang ketika dia menaruh jalan, yang melindungi berjalan, ada siapa di sebelah kanan atau kirinya. Perlu ada seorang yang menemani, tempat curhat, tempat ngobrol dan sebagainya. Ya, jangan sampai curhat sama tukang becak, karena sebentar lagi akan diberkati pernikahan. Tempat engkau bercurhat ada Slamet, tempat engkau bercurhat ada Emil. Silakanlah saling curhat mencurhat dari setiap masalah yang boleh kalian hadapi. Itulah sebabnya Tuhan merencanakan pernikahan ini, dan Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri. Istri adalah anugerah daripada Allah. Ya, setuju, katakan amin. Dalam konseling pernikah saya sampaikan kepada mereka, Slamet, ingat, wanita bukan diambil dari kaki sehingga engkau menjadikan dia sebagai bola untuk ditendang. Slamet, wanita bukan diambil juga dari telapak tangan sehingga engkau menjadikan dia sebagai tempat untuk tamparan-tamparan dan sebagainya. Wanita diambil dari sebuah tulang rusuk, artinya harus disayang dan dilindungi dan diperhatikan. Emil, hargailah seorang suami, tunduklah kepada suami sebagaimana Efesus katakan, hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Allah, bukan tunduk. Ada banyak wanita-wanita hari-hari ini bukan tunduk sama suami, tapi tunduk sama suami oleh karena persaingan karir, sehingga seenaknya menyuruh suami dan sebagainya. Sementara suami adalah sebagai imam, tapi oleh karena persaingan daripada karir atau penghasilan, sehingga posisi yang tadinya suami itu adalah sebagai imam tukar menjadi istri yang menjadi imam. Itu tidak boleh. Emil di sebuah perusahaan boleh menjadi direktur, tapi ketika kembali ke rumah, posisimu tetap sebagai seorang istri yang harus hormat dan tunduk kepada suami. Khotbah ini juga disampaikan kepada kita semua, bukan hanya kepada calon mempelai. Nah, kiranya firman Tuhan bersampaikan sore hari ini kita semua menjadi berkama kepada kedua mempelai yang berbahagia, yang sebentar lagi akan diberkati.